Kali ini kita akan bincangin salah satu orang Indo-Belanda yang mungkin lumayan banyak yang mengenalnya. Beliau adalah aktris, komedian, penyanyi keroncong top pada masanya. Bagi yang belum kenal, perkenalkan, beliau biasa dipanggil Tante Lynn. Dengan nama lengkap Louisa Johanna Theodora Whittaker van Dort, seniman dan juga penulis buku yang dulu tinggalnya di Jalan Embong Macan yang sekarang jadi Taman Ade Irma Suryani Nasution, dan rumahnya sekarang menjadi gereja. Surabaya, kelahirannya dan menjadi tempat ia masa kecilnya hingga memasuki sekolah menengah. Pada saat berusia 14 tahun, bersama keluarganya berlibur ke Belanda. Awalnya hanya sekedar berlibur, tapi kemudian mengharuskan keluarganya menetap selamanya di Belanda. Saat itu, pemerintahan RI yang dipimpin Bung Karno sedang menerapkan Sinterklas hitam. Apa itu kebijakan Sinterklas hitam? Sudah kami bahas pada video kami yang lain. Jadi, selama Sinterklas hitam ini, banyak orang Belanda dan keturunan Belanda diusir dari Indonesia, dan perusahaan Belanda dinasionalisasi, termasuk bisnis keluarga Tante Lynn harus disita pemerintah RI. Lagu Give My Mar Nasi Goreng, atau jika diterjemahkan artinya Beri Aku Nasi Goreng, adalah lagu ciptaannya yang bisa dibilang paling fenomenal dan membuatnya terkenal. Lagu tersebut untuk mengekspresikan kerinduannya kepada Indonesia, serta pengalaman sedihnya saat harus meninggalkan Indonesia selamanya. Hidup di negara baru, udara yang sangat dingin, dan makanan di sana yang sama sekali tidak disukainya. Di usianya yang masih polos, tak tahu apa-apa soal politik, harus menerima pengalaman hidup, hijrah di dunia yang baru dan sangat asing. Lirik lagunya benar-benar bisa membuat air mata berlinang, meskipun lagu tersebut dibawakan dalam suasana ceria. Berikut terjemahan sepenggal lirik lagu Give My Mar Nasi Goreng. Saat kami dipulangkan dari Indonesia, kami tidak pernah tahu bahwa Belanda begitu dingin. Yang paling buruk adalah makanannya, lebih buruk dari makanan yang kami dapat selama di perjalanan, kentang, daging, dan sayuran dan nasi dengan gula. Beri saja aku nasi goreng dengan telur dadar, dengan sambal dan kerupuk dan segelas bir. Willem en ik hadden zo'n kunnen zijn, ze kurang ajar, weet je. Maar wat ziet hij er toch jong. Den Haag adalah kota tempat tinggalnya yang baru. Tante Lynn remaja meninggalkan sekolah menengah tanpa ijazah untuk masuk sekolah drama, dan kembali ia keluar tanpa ijazah setelah 2 tahun. Meskipun begitu, ia dapat bergabung dalam kelompok drama New Comedy O'Neill Group Arena, dan lalu berkarir di bidang pertunjukan dan juga penyanyi. Pada 1980-an, Whittaker membawakan acara yang bersuasana khas Hindia Belanda, Indies, kultur yang dikenalnya sejak kecil. Program TV tersebut berjudul The Late Late Lynn Show. Ia merekam cerita dan lagu bertema Indo dengan bahasa Belanda Kreol dialek Indies. Dari sinilah ia populer dipanggil Tante Lynn. Show tersebut menjadi satu-satunya program yang menampilkan budaya Indo pada televisi nasional Belanda. Setiap episodenya menampilkan Tante Lynn yang tua dan lucu membawakan acara reuni yang diberi judul Kumpulan di Rumahnya. Tamu yang hadir pada setiap episode dijamu makanan ringan khas Nusantara, sembari menceritakan kehidupan masa lalu yang menyenangkan di Hindia Belanda. Tamu-tamunya biasanya adalah para artis terkenal Indo-Belanda dan Belanda Totok, warga Belanda murni yang tinggal di kolonial Hindia Belanda. Tamu-tamu tersebut biasa tampil solo atau duet bersama Tante Lynn. Dalam sebuah kesempatan, Tante Lynn juga pernah mengundang artis Indonesia, Rima Melati dan Frans Tumbuhan. Meskipun begitu, pada komunitas Indo sendiri, show tersebut dinilai oleh sebagian sebagai kontroversial dan banyak kritikan. Saya suka sekali kembali ke Surabaya. Semua sudah baru, sudah lain, tapi karena konsistensinya dalam memperkenalkan kultur Indo, pada 29 April 1999, Whittaker dianugerahi penghargaan Kesatria Bintang Jasa Oranye Nassau. Pada pemilihan parlemen pada tahun 1994, Whittaker berada pada urutan keempat di Natural Law Party. Tanggal 29 Juni 2007, semasa Hari Raya Nasional Dutch Veteran Day,
Wieteke van der menerima medali perak jasa dari Menteri Pertahanan karena perannya sebagai Tante Lin yang mengadakan reuni para veteran selama lebih dari 30 tahun. Dan kecintaannya pada Nusantara tak diragukan lagi, khususnya dengan kota masa kecilnya, Surabaya. Meskipun fisiknya berkulit putih, rambut pirang, dan bermata biru, tapi baginya Indonesia adalah tanah kelahiran yang sangat ia cintai. Ada sejumlah lagu sebagai ekspresi kerinduannya akan Surabaya, mulai dari lagu Rambut Hitam Matanya Galak, The Pasar Malam, Terus Knar Surabaya, dan yang terkenal Give My Mar Nasi Goreng. Nah, demikian cerita singkat tentang tokoh menarik satu ini. Maaf bagi yang salah kamar. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di video lainnya.